Ya, banyaknya mal atau pusat perbelanjaan yang buka di tengah masa PSBB ini tentunya menimbulkan kekhawatiran akan semakin merebaknya penyebaran virus corona. Kita akan tanya langsung kepada Bapak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik tentang bagaimana PSBB DKI Jakarta akan diperpanjang hingga 4 Juni nanti. Selamat siang, Bapak Agus. Siang, Bernada. Baik, Pak Agus, kita berbicara tentang perpanjangan PSBB DKI Jakarta. Selama 2 minggu ke depan dan juga Gubernur berharap ini adalah fase terakhir. Apa yang harus ditingkatkan di fase terakhir ini agar nantinya bisa kembali normal? Sekali lagi, saya katakan sudah berbulan-bulan lalu, kalau menerapkan suatu peraturan tanpa sanksi, lebih baik tidak usah diatur. Baik. Sekarang kita masih PSBB yang lama saja, Pasar Tanah Abang penuh, Ben Hill penuh, Pasar Tajilan, mana-mana penuh. Jadi kalau mau diperpanjang, ya harus bersih. Kalau tidak, ya nggak usah diperpanjang, stop aja. Baik, dengan adanya denda 250.000 yang tidak memakai masker, berarti aturan-aturan dan juga sanksi kurang tegas ya, kurang membuat warga ini terasa takut. Bukan kurang tegas, dijalankan tidak, sudah ada belum yang kena. Oke. Kalau itu sudah jalan dengan tegas, di Tanah Abang tidak ada lagi yang datang. Kan 250.000 dapat baju 2 style bisa. Kalau orang didenda nggak itu? Kan enggak, denda sekenanya aja. Ya harus semua, satu orang kena, semua kena. Kan saya lihat nggak begitu. Di Pasar Ben Hill yang pas Tajilan juga padat kayak gitu, nggak ada juga. Ada nggak yang didenda? Saya nggak melihat kemarin. Kemudian di Tanjung Priok sana Tajilan juga penuh gitu, didenda nggak? Saya selalu katakan kita membuat peraturan, apapun peraturan itu, tanpa ada denda, cuma dihimbau, jangan harap itu berhasil. Jadi kalau itu tidak dikenakan denda, nggak usah diatur. Kasihan yang implementasi di jalan dan publik juga bingung. Baik, faktor ekonomi ini selalu menjadi alasan bahwa masyarakat ini tidak bisa bertahan di rumah untuk bertahan hidup. Nah, apakah dengan karakter masyarakat yang seperti ini, the new normal ini akan mungkin diberlakukan di Jakarta? Susah, kenapa? Kan semua negara Anda tahu, kalau yang dikenakan apa namanya lah, mau PSBB, mau lockdown, mau social distancing dan sebagainya, itu artinya orang tidak bisa bekerja mencari nafkah dengan normal. Artinya pemerintah harus memberikan jaminan, memberi makan, memberikan uang. Nah di kita, pemerintah kita pelit dan juga nggak punya duit mungkin, sehingga itu tidak berjalan. Itu yang membuat orang lalu keluar. Kalau itu yang terjadi, tidak akan pernah bisa berhasil yang namanya PSBB, kayak namanya social distancing, tidak akan. Dan kalau itu tidak akan, ya sudah tidak usah diatur aja, bikin capek. Baik, menurut Pak Agus sendiri solusinya seperti apa nih Pak, agar nanti the new normal ini bisa efektif untuk menekan gelombang kedua dari corona? Sudah terlambat ya, tapi kalau mau diterapkan begini, kita mau pakai apa? PSBB, tegas saja PSBB, siapa yang melanggar denda. Terserah mau dendanya berapa, tapi denda. Oke, lalu orang dikasih makan. Nah kita data saja kan nggak jelas, nggak benar. Jadi bagaimana mau melaksanakan peraturan? Kalau mau itu sekarang pemerintah alokasikan pokoknya orang yang di rumah kasih makan. Sekarang kan rata-rata kita tetangga-tetangga kita yang bersimpati lalu memberi makan. Kan harus itu jaminan negara. Itu yang dilakukan oleh beberapa negara, tetangga dekat kita juga begitu. Sehingga sekarang sudah beres. Nah kita kapan mau beres? Karena main kaki dua tapi tanggung semuanya. Orang mau merubah sebuah kebijakan itu harus ada data saintifiknya. Dalam hal ini kesehatan, lalu harus saja harusnya bukti bahwa kita sudah mendatar, bukti kita sudah turun. Kita kan belum ada bukti mendatar, masih naik terus. Karena yang diuji bukan 10.000 dari 1 juta penduduk, tapi cuma 3.000, 4.000. Itu data itu tidak sahih. Jadi mau new normal, saya nggak tahu mesti bagaimana karena kita belum memenuhi syarat untuk masuk ke new normal. Kecuali kita ke herd immunity. Jadi kita dibiarkan tertular, siapa yang tahan hidup, yang tidak tahan mati. Itu aja. Baik, berarti bisa dibilang hingga sekitar bulan Juni nanti bukan periode waktu yang tepat untuk melonggarkan PSBB ya Pak? Bukan, tidak usah dilonggarkan, sekarang kan sudah longgar. Apa bedanya PSBB dengan tidak PSBB? Coba saya tanya Anda. Apa bedanya perlakuan PSBB 2 minggu dengan sebelumnya? Kan enggak, malah tambah seru karena orang mau lebaran. Lalu mau di mana kita mengaturnya? Sekali lagi, membuat aturan tidak dilaksanakan sanksinya dengan tegas, nggak usah diatur saja. Jadi mau PSBB di stop sekarang, mau PSBB di stop 4 Juni, menurut saya sama saja.
Baik. Selain faktor ekonomi yang membuat masyarakat ini sangat susah untuk disiplin ataupun sangat susah untuk diatur, ini faktor apa lagi Pak yang bisa Ya, dilakukan? kemana ekonomi orang perlu makan. Semua penerapan di semua negara yang diterapkan PSBB kah, total lockdown kah, atau apapun namanya, yang tidak punya mata pencarian langsung dibantu oleh negara. Baik kasih tunai maupun di drop makanan. Kalau di Cina kan di drop makanan oleh tentara-tentara. Di tempatnya dikasih, di Malaysia saja dikasih uang. Nah kita kan enggak, kasihnya bansos, sudah kasih bansos pun enggak jelas, kurang dan sebagainya. Jadi tanpa ada pemenuhan itu oleh negara, akan sulit kita menerapkan, karena orang harus makan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.